Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan inspeksi mendadak ke gudang Bulog Danurejo di Magelang, Jawa Tengah. Satreskrim Bareskrim Polri berhasil membongkar jaringan peredaran uang palsu dolar Amerika Serikat. Halo, selamat pagi pemirsa. Anda menyaksikan Berita Nasional Pagi edisi 20 April 2026. Selain beberapa informasi tadi, kami juga masih mempunyai beragam informasi menarik lainnya bersama saya, Ishaka. Informasi pertama pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan inspeksi mendadak ke kompleks gudang Bulog di Danurejo, Magelang, Jawa Tengah. Sidak ini untuk memastikan ketersediaan dan keamanan stok beras nasional di tengah dinamika krisis global. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan inspeksi mendadak ke kompleks gudang Bulog Danurejo di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada Sabtu 18 April 2026. Sidak ini dilakukan usai Prabowo menghadiri dan memberikan arahan kepada 503 ketua DPRD dari seluruh Indonesia di Akademi Militer Magelang. Setibanya di lokasi, Prabowo langsung meninjau kondisi cadangan pangan nasional. Ia ingin memastikan stok beras dalam keadaan aman dan siap didistribusikan kepada masyarakat, terutama di tengah dinamika global yang terus berkembang. Ketersediaan pangan menjadi isu krusial di tengah situasi dunia yang diwarnai krisis energi akibat konflik di kawasan Timur Tengah. Namun Indonesia dinilai masih berada dalam kondisi yang relatif kuat dan stabil, baik dari sisi ketersediaan pasokan maupun harga pangan. Dalam kunjungan tersebut, Prabowo juga berinteraksi dengan para karyawan gudang Bulog. Suasana hangat dan akrab terlihat saat Presiden berbincang dengan para pekerja. Dengan kapasitas total mencapai 7.000 ton dan kondisi terisi penuh, gudang ini mencerminkan kesiapan stok yang optimal. Pemerintah pun menegaskan komitmen untuk terus memperkuat ketahanan pangan nasional serta menjamin terpenuhnya kebutuhan dasar masyarakat. Dari Magelang, Jawa Tengah, Tim Liputan Berita Nasional TV. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan pentingnya persatuan di tengah keberagaman sebagai kunci menuju Indonesia Emas 2045. Dalam pengarahannya di hadapan 503 Ketua DPRD, Presiden menyebut seluruh peserta sebagai patriot yang memiliki semangat pengabdian kepada bangsa dan negara. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa perbedaan latar belakang bukanlah penghalang bagi persatuan bangsa dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Penegasan tersebut disampaikan saat memberikan pengarahan dalam kursus pemaparan pimpinan daerah bagi Ketua DPRD seluruh Indonesia di Magelang, Jawa Tengah. Dalam forum tersebut, Presiden menyebut keberagaman sebagai realitas yang melekat pada bangsa Indonesia, mulai dari perbedaan daerah, suku, pendidikan, profesi hingga afiliasi politik. Namun di atas segala perbedaan itu, seluruh elemen bangsa disebut tetap satu dalam ikatan kebangsaan. Presiden juga menyampaikan keinginannya untuk berbicara secara terbuka dan apa adanya di hadapan para peserta. Ia menyadari penyampaian tersebut mungkin menimbulkan beragam respon, namun hal itu dinilai sebagai bagian dari komunikasi yang jujur antar sesama anak bangsa. Saya ingin bicara apa adanya. Mungkin kalau saya bicara nanti, mungkin ada yang kurang berkenan, mungkin ada yang tersinggung, ada yang sedih. Saya datang ke sini, saya jumpa saudara-saudara dengan satu peranggapan bahwa kita semua di tenda ini adalah patriot. Kita cinta tanah air kita. Kita cinta bangsa kita. Kita cinta rakyat kita. Setelah saya mengetahui bahwa di sini adalah seluruh ketua DPRD dari seluruh Indonesia, saya anggap penting dan tepat kalau saya hadir langsung. Lebih lanjut, Presiden menyatakan keyakinannya bahwa seluruh peserta merupakan patriot yang memiliki semangat pengabdian kepada negara. Kegiatan bertema penguatan peran pimpinan DPRD dalam mendukung Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045 ini diakui penting sehingga dihadiri langsung oleh Presiden bersama 503 Ketua DPRD di Lembah Tidar, Akademi Militer Magelang. Dari Magelang, Jawa Tengah, Tim Liputan Berita Nasional TV.
Pemirsa, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait ini menggelar rapat bersama BP BUMN, ATR BPN, dan PT Kereta Api Indonesia di kantor Wisma Danantara untuk membahas pemanfaatan aset negara di kawasan Tanah Abang. Rapat ini menegaskan status lahan sebagai aset negara yang akan dimanfaatkan untuk hunian rakyat berpenghasilan menengah ke bawah. Pemerintah menyebut terdapat 3 lokasi lahan milik kereta api di Tanah Abang. Lahan tersebut terdiri dari area pasar Tasik seluas 1,7 hektar, serta 2 bidang lahan bongkaran dengan luas sekitar 3 hektar, berstatus HPL nomor 17 dan 19. Berdasarkan data dari ATR BPN, seluruh lahan telah tercatat resmi sebagai aset negara yang berada di bawah pengelolaan PT Kereta Api Indonesia. Pemerintah menegaskan akan mempertahankan kepemilikan lahan dan menindak tegas jika ditemukan unsur pidana, termasuk dugaan keterlibatan mafia tanah. Sebagai langkah awal, PT Kereta Api Indonesia akan memasang pelang kepemilikan dan menempuh langkah hukum untuk menegaskan status aset tersebut. Satgas Anti Mafia Tanah juga akan dilibatkan untuk berkolaborasi dengan aparat penegak hukum dalam penanganan sengketa. Marwarar menegaskan pemanfaatan lahan akan difokuskan untuk pembangunan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah juga menargetkan percepatan program perumahan nasional, termasuk pembangunan ratusan unit hunian dan program bedah rumah di berbagai daerah. Pihak kereta api harusnya akan melakukan langkah-langkah yang kita semua tentu dukung untuk bagaimana menegakkan hukum, menegakkan kedaulatan negara, apalagi tanah itu untuk kepentingan masyarakat. Silakan Pak, apa yang melakukan harusnya. Dari Jakarta, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Wakil Ketua MPR RI dari fraksi PAN, Edi Suparno, menerima kunjungan Duta Besar Uni Emirat Arab di Kompleks Parlemen Jakarta. Pertemuan ini menjadi langkah lanjutan untuk memperkuat kerjasama strategis kedua negara, khususnya di bidang energi dan juga investasi. Wakil Ketua MPR RI Edi Suparno menjelaskan pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan Edi ke Uni Emirat Arab pada Januari lalu yang bertujuan memperkuat hubungan bilateral sekaligus meningkatkan kerjasama strategis. Dalam kunjungan tersebut, Edi bersama delegasi Indonesia termasuk Menko Pangan bertemu dengan Menteri Energi UEA, Suhail Al-Mazroui, sebagai utusan khusus pemerintah UEA untuk Indonesia. Edi menjelaskan hasil kerjasama ini berhasil mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS Cirata berkapasitas 145 MW yang digarap oleh perusahaan energi asal UEA, Masdar. Ia menyebut proyek ini menjadi bagian dari komitmen kedua negara dalam mendorong transisi menuju energi bersih dan berkelanjutan. Menurutnya, tahun 2026 juga menjadi momentum penting bagi hubungan Indonesia dan UEA karena menandai 50 tahun hubungan diplomatik antar kedua negara. Edi berharap momentum ini dapat mendorong peningkatan kerjasama di berbagai sektor, terutama ekonomi dan investasi. Membahas berbagai kegiatan dan kerjasama ekonomi di antara kedua negara, termasuk pengembangan energi terbarukan. Sebagaimana diketahui, United Arab Emirates melalui salah satu unit usahanya, Masdar, mengembangkan PLT Surya di Cirata 145 MW, dan ini akan dikembangkan lagi, lebih lanjut lagi. Nah, beberapa di antara tindak lanjut pembahasan kita telah bicarakan pada hari ini, termasuk juga tahun ini adalah 50 tahun dari hubungan diplomatik antara Indonesia dengan UAE. Jadi ini adalah tahun yang bersejarah, sehingga kita juga berharap bahwa berbagai inisiatif kerjasama ekonomi bisa kemudian diteruskan, bahkan ditingkatkan lebih lanjut lagi dengan adanya hubungan yang begitu erat di antara kedua negara. Dan ini Duta Besar UEA menyampaikan dukungan penuh terhadap inisiatif yang telah dijalin oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden UEA Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Ia berharap dukungan ini mampu mempercepat realisasi program kerjasama strategis dan semakin memperkuat hubungan Indonesia UEA ke depan. We have discussed ways and means how we can, as UAE, support these initiatives. We've been discussing not only with His Excellency Edi, but as well with many, sectors within Indonesia, like Danantara, Ministry of Trade, Ministry of Industry, Ministry of Infrastructure, and all other areas who can really lend much more valuable support to the overall initiative when it comes to environment. Masdar, we have also illustrated and advised His Excellency
on Master's initiatives here. We have discussed Chirata project, Chirata expansion, and we have discussed also other projects like Nusantara and others. So, Dari Jakarta, Natasha Alko, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Informasi terkait peredaran Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Pagi. Pemirsa, di tengah menguatnya nilai tukar dolar Amerika Serikat, kasus peredaran uang palsu justru muncul dan meresahkan. Satreskrim Bareskrim Polri berhasil membongkar jaringan peredaran uang palsu dolar Amerika Serikat di wilayah Banten dengan menangkap 5 orang pelaku di 3 lokasi yang berbeda. Pengungkapan kasus ini bermula dari operasi yang digelar pada 1 April 2026 siang di salah satu rumah makan di wilayah Telaga Lestari, Cikupa, Kabupaten Tangerang. Di lokasi ini petugas berhasil mengamankan 3 orang yang diduga sebagai perantara atau broker saat akan melakukan transaksi uang palsu dolar. Dari tangan ketiga pelaku, polisi menyita ratusan lembar uang palsu pecahan 100 dolar Amerika Serikat serta sejumlah barang bukti lain seperti telepon genggam dan dompet. Dari hasil pengembangan, polisi kemudian bergerak ke wilayah Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak. Petugas menangkap seorang tersangka lain yang diduga sebagai pemasok uang palsu kepada para perantara. Tak berhenti di situ, pengembangan kasus kembali dilakukan hingga ke Balaraja, Kabupaten Tangerang. Seorang pria yang diduga sebagai penyedia utama uang palsu berhasil ditangkap di sebuah warung makan. Seluruh tersangka kini telah diamankan di Bareskrim Polri untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi juga masih terus mendalami kemungkinan adanya jaringan yang lebih luas, mengingat peredaran uang palsu ini dinilai terstruktur dan terorganisir. Kami dari Satreskrim Bareskrim Polri, hari ini kami telah melakukan pengungkapan terhadap kelompok yang akan mengedarkan dolar palsu pada masyarakat. Hal ini sesuai dengan perintah Bapak Kabar Reskrim untuk kami mengantisipasi terkait dengan naiknya harga dolar sehingga para pelaku kejahatan memanfaatkan masalah ini. Hal ini dimulai dari adanya laporan masyarakat ke hotline Resmob Bareskrim dan kemudian kami tindak lanjuti oleh unit 1 Satreskrim Bareskrim Polri. Kami menemukan seseorang atas nama saudara AS yang akan mentransaksikan dolar palsu yang disebut sebagai dolar Makau dengan harga 13.400 per US dollar, di mana kemudian kami melakukan penangkapan dan ditemukan terhadap tersangka ada 874 lembar uang dolar dengan nominal 100 dolar USD yang kemudian diketahui palsu. Dari penangkapan saudara S ini mengembang kepada perantara saudara F, saudara AA, dan terakhir kepada saudara AS sebagai penyedia uang palsu ini. Para pelaku dijerat pasal terkait peredaran uang palsu dan terancam hukuman pidana berat. Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada, terutama di tengah naiknya nilai tukar dolar agar tidak menjadi korban peredaran uang palsu. Dari Jakarta, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Sementara itu, Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Timur berhasil mengamankan 22 kg narkoba jenis kokain yang ditemukan oleh warga di perairan Pulau Gili Genting, Sumeneb, Jawa Timur. Kokain tersebut ditemukan pertama kali oleh wisatawan dan langsung dilaporkan ke kepolisian setempat. Inilah video amatir penemuan 22 kg narkoba jenis kokain yang ditemukan oleh warga. Narkoba tersebut terbungkus di dalam kantong dry bag dan ditemukan mengembang di perairan Pulau Gili Genting, Sumeneb, Madura, Jawa Timur. Temuan ini berawal dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya 23 bungkus mencurigakan di sekitar lokasi pantai. Dari Bitpropam, dari Direktorat Narkoba yang kita libatkan supaya barang-barang ini fix bisa dilakukan pengecekan dengan benar, sehingga dari sini dapat disimpulkan setelah dikurangin pasir, kemudian bungkus dan sebagainya, dari 23 kotak ya, 23 kotak yang tadinya beratnya 27 sekian kilo itu, hasil bersihnya adalah 22,226 kilo, 22,226 kilogram. Dari hasil bersih yang ada di sini setelah bungkus sampah.
dilepas dan kemudian dihilangin karena kemarin masih terbawa pasir. Jadi wajar mungkin kemarin muncul statement dengan penimbangan awal, tidak ada masalah. Kemudian setelah kita cek, ini hasil realitanya yang sekarang ini. Jadi kemudian ini sama dengan case yang sebelumnya, terpencar di beberapa tempat dan sampai sekarang anggota masih mencari di sana. Apakah ada temuan-temuan lain yang sejenis di lokasi di daerah Sumeneb, dan tentunya juga nanti akan kita perluas sedikit karena di situ ada beberapa tempat yang bisa memungkinkan, karena kita juga pengen mengetahui dari tempat-tempat yang ada di situ dan sudah kita berdayakan masyarakat di sana untuk bisa ikut aktif apabila melihat hal yang seperti ini untuk bisa segera dilaporkan dan segera kita lakukan pendalaman. Saat ini Ditres Narkoba Polda Jawa Timur masih melakukan penyelidikan terkait temuan narkoba jenis kokain ini untuk menelusuri asal barang haram tersebut. Dari Sumeneb, Jawa Timur, Yuda Wardana, Berita Nasional TV. Sementara itu, aksi brutal sekumpulan geng motor di Kota Makassar, Sulawesi Selatan terekam kamera pengawas atau CCTV saat melakukan penyerangan. Dalam rekaman tersebut, korban yang berusaha bersembunyi di sebuah toko kelontong terus dikejar oleh para pelaku dengan senjata tajam berupa parang dan juga busur. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik pencekaman di sebuah toko kelontong 24 jam di Jalan Pontiku, Kecamatan Bontola, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tampak sekelompok geng motor tengah mengejar seorang pemuda yang berusaha menyelamatkan diri dengan masuk ke dalam toko. Para pelaku yang kalap juga merengsek masuk ke dalam toko sambil menghunuskan parang dan membentangkan busur panah. Mereka memaksa agar korban segera keluar dari dalam toko tersebut. Situasi tegang ini membuat penjaga toko Nurul dilanda kepanikan luar biasa karena takut menjadi sasaran amuk massa. Panik. Itu karena apa? Langsung ada masuk. Tidak dikenal. Itu bawa senjata tajam. Mereka langsung lari masuk di toko ini. Iya. Baru kita jaga sendiri. Sendiri. Terus itu yang dikejar lari masuk juga di sini. Iya, yang dikejar yang pertama yang lari itu yang dikejar. Niatnya sembunyi toh. Tapi nyatanya dilihat masuk, jadi yang mengejar masuk juga. Banyak orang yang di luar temannya menunggu. Kapan temannya di? Tidak ada jika kita. Tidak Ji. Tapi itu yang dikejar diseret keluar. Iya, ditarik Ji keluar. Setelah di luar di Kurang tahu mak di luarnya bagaimana karena pasnya keluar, nggak keluar mas saya karena takut. Oh, begitu. Tapi tidak ada Ji barang-barang tadi ajar itu. Tidak ada. Kalau toko itu hari buka atau bagaimana? Buka memang. Oh, buka memang. Buka 24 jam ini. Iya, 24. Usai berhasil menyeret korban keluar secara paksa, komplotan ini langsung melarikan diri. Hingga kini nasib dan kondisi korban yang dibawa pelaku belum diketahui pasti. Menanggapi video viral tersebut, aparat kepolisian dari Polsek Bontoala langsung bergerak cepat mendatangi lokasi untuk menggali keterangan dari penjaga toko. Kejadian yang viral di medsos itu masih sampai saat ini masih dalami apakah pelaku ini geng motor atau pelaku mau tawuran. Yang jelas hanya termonitor dari CCTV. Untuk saat ini petugas dari Polsek yang terdekat di TKP itu Polsek Bontoala masih mendalami kejadian itu dan masih mengumpulkan bukti-bukti di lapangan. Oh begitu. Ya. Itu korban lari masuk di toko selamatkan diri atau bagaimana? Sesuai dengan CCTV itu korban lari masuk ke toko kelontong itu sehingga dikejar oleh pelaku. Nah di situ kejadiannya, namun sempat keluar kembali melontarkan busur. Cuma sampai saat ini masih dalami bagaimana kondisi korban. Petugas kini tengah berupaya mengidentifikasi identitas para pelaku maupun korban. Polisi juga masih mendalami apakah insiden ini murni penyerangan geng motor atau buntut dari aksi tawuran antar kelompok. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya pemirsa, ini untuk menarik para wisatawan lokal maupun mancanegara. Tempat wisatawan Ancol akan dilakukan pengembangan destinasi baru. Pengelola Ancol akan menghadirkan wahana baru dan pembenahan tepatnya di Pantai Ancol.
Wisata pantai di Jakarta yang akrab dikenal Ancol mulai melakukan pembedahan pada kawasan. Salah satu tempat rekreasi milik Pemprov DKI ini mulai melakukan revitalisasi untuk menarik wisatawan lokal maupun mancanegara serta memberikan warna baru. Direktur Utama Ancol Ian Lubis mengatakan berdasarkan arahan Gubernur DKI Jakarta, dirinya akan melakukan perbaikan di tempat wisata Ancol. Hal ini tidak hanya untuk meningkatkan para wisatawan, namun memberikan kenyamanan serta kesan yang terbaik untuk masyarakat yang berlibur di Ancol. Ancol sendiri akan dibuka selama 24 jam di mana akan disediakan hiburan malam pinggir pantai untuk para wisatawan. Tidak hanya itu, wisata religi pun Masjid Apung sedang dilakukan pembangunan. Yang menarik dalam hal ini adalah Pak Gubernur DKI Jakarta berpesan kepada saya secara pribadi bahwa tolong bawa Ancol ini ke tempat yang lebih baik. Tolong modernize Ancol ini. Tolong lakukan beautifikasi sehingga Ancol ini menjadi suatu tempat yang masih tetap relevan bagi masyarakat Jakarta. Ancol ke depan harus bertransformasi menjadi integrated experience driven ecosystem. Maka sebenarnya kita ada 4 hal yang perlu kami bawa dalam hal ini. Pertama adalah kita dalam waktu dekat akan meningkatkan yang namanya value per visitornya. Jadi selama ini kita tuh hanya sekedar untuk meningkatkan bagaimana sih jumlah pengunjung hari ini, bagaimana kita tingkatkan pengunjung hari ini. Kami udah nggak begitu lagi approach-nya nanti ke depan ini. Bahwa kami lebih mementingkan sebenarnya value apa yang bisa dibeli oleh visitor kami di Ancol ini. Jadi bukan hanya sekedar untuk datang, untuk hal-hal tertentu, melihat-lihat, tapi dia mempunyai suatu itinerary. Mereka mempunyai suatu agenda apa yang mau mereka lakukan di Ancol ini. Dan itu adalah harapan kami dalam rangka kami menjual value Ancol itu ke depan. Revitalisasi Ancol, upaya perbaikan bakal dilakukan melalui 2 pendekatan utama, yakni menghadirkan wahana baru serta mengoptimalkan aset-aset yang sudah ada. Dari total kawasan Ancol seluas 593 hektar, baru sebagian kecil yang termanfaatkan sebagai area rekreasi. Banyak area yang belum optimal termasuk bekas ex-Grand Prix dan sejumlah wahana di sekitar Mall ABC. Di beberapa titik pantai sedang melakukan transformasi agar lebih layak dan menarik. Target awalnya memastikan pantai-pantai lebih bersih. Dari Jakarta, jurnalis Berita Nasional TV. Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Pagi. Pemirsa, sosok penyanyi cilik berbakat Mimih ini kembali menggebrak belantika musik anak Indonesia. Dengan meluncurkan 4 single terbarunya sekaligus, gadis berusia 11 tahun ini menyanyikan sentuhan berbeda dengan pendekatan multibahasa dan narasi personal yang kuat. Perfect, luar biasa ya. Evening gown berwarna pink ya, menyala sekali. Di tengah dinamika musik yang terus berkembang, Michelle Valeriki atau yang lebih kenal sebagai Mimih membuktikan eksistensinya di industri kreatif pada bulan April tahun ini. Mimih resmi memperkenalkan 4 karya teranyarnya. Keempat lagu ini adalah ciptaan Andre Aksana, masing-masing berjudul Negeri Gemilang Kami Pulang, I Wish Upon a Shining Star, Fly Like a Butterfly, dan I'm Not Just a Girl. Karya-karya ini bukan sekedar rilisan biasa, melainkan sebuah refleksi artistik yang menggabungkan ekspresi personal, nilai inspiratif, dan pendekatan multibahasa yang dirancang agar relevan dengan audiens global. Dengan usianya yang masih 11 tahun, Mimih berhasil memposisikan diri sebagai emerging young artist yang unik, yang hanya mengandalkan performa vokal yang memukau. Ia juga menunjukkan kapasitas sebagai multitalenta yang meliputi dunia musik, modeling, dan akting. Kemampuannya dalam membawakan lagu dalam bahasa Indonesia, Mandarin, dan Inggris secara langsung memperluas spektrum audiensinya, sekaligus memperkuat positioningnya sebagai talenta muda dengan orientasi lintas pasar. Portofolio Mimih juga diperkuat dengan sejumlah pencapaian kompetitif di tingkat regional dan internasional sepanjang tahun 2024 lalu. Ini menjadi fondasi kredibilitas yang kuat bagi karir jangka panjangnya di industri hiburan.
Dalam pernyataannya, Mimi mengungkapkan visi sederhananya namun bermakna. Pas awal-awal tuh aku masih deg-degan, tapi aku selalu ingat apa yang selalu diucapin sama Mami. Kita harus kayak take a deep breath, baru kayak we go out and shine bright. Kendala yang paling berarti apa? Kendala yang paling berat, yang susah? Ya lagunya sih, lagunya itu kayak misalnya ada challenge yang tinggi nadanya. Depan challenge-nya apa nih kira-kira depannya? Mau ada whistle voice. Maksud saya sampai dengan saat ini Mimits itu masih sangat menyukai bernyanyi. Kita sebagai orang tuanya mendukung anak penuh gitu. Apapun yang dia cita-citakan, kita usahakan, kita coba penuhi gitu dengan membantu mensupport dia sebisa mungkin. Seperti itu. Tapi untuk sampai dengan saat ini cita-cita Mimits masih sama ya sayang ya, masih jadi penyanyi. Dan itu dari kecil sih juga ngomongnya sama. Peluncuran proyek ini juga mendapat dukungan penuh dari PT Orang Tua sebagai sponsor snack, sebuah kolaborasi antara industri kreatif dan sektor FMCG untuk mendukung ekosistem talenta muda yang berkelanjutan. Keempat single terbaru Mimi kini sudah tersedia di berbagai platform musik digital, menandai langkah lanjutan dalam mengembangkan identitas artistik yang kompetitif dan relevan di era industri musik yang semakin global. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Musisi asal Inggris Ray ini membuka babak baru dalam karir musiknya melalui perilisan album kedua bertajuk The Music May Contain Hope. Di album ini, Ray menampilkan eksplorasi musik dan juga emosi yang lebih mendalam. Musisi berbakat asal London, Inggris, Ray merilis album studio kedua yaitu The Music May Contain Hope pada Jumat 27 Maret 2026. Karya ini menjadi sequel sangat dinantikan setelah kesuksesan album My 21 Century Blues sempat menduduki posisi kedua tangga lagu Inggris pada tahun 2023. Berdasarkan laman Billboard, The Music May Contain Hope berisi 17 lagu merangkum perjalanan emosional Ray. Urutan lagu terbagi dalam 4 babak, menggambarkan transformasi suasana hati dari kegelapan menuju cahaya terang. Album ini menunjukkan keberanian Ray dalam menyampaikan cerita personal melalui musik yang lebih jujur dan terbuka. Proyek terbaru ini disebut sebagai karya ambisius Ray, menggabungkan berbagai warna musik, mulai dari pop, soul, hingga sentuhan alternatif menegaskan identitas artistik Ray yang terus berkembang. Melalui lirik yang intim dan aransemen yang minimalis, Ray mengajak pendengar musik ke dalam cerita pribadi tentang perjuangan, harapan, dan proses penyembuhan diri. Dalam proyek album kali ini, Ray berkolaborasi dengan nama besar seperti komposer Hans Zimmer hingga musisi legendaris Al Green. Kehadiran London Symphony Orchestra dan anggota keluarga Ray, Ama, serta Absolutely memberikan sentuhan harmonis sangat megah dan personal. Perilisan album ini sekaligus menandai era baru bagi Ray sebagai musisi yang semakin matang. Respon positif deras mengalir dari penggemar. Ini menunjukkan antusiasme terhadap arah musik baru Ray. Ya, sementara itu Paul McCartney ini resmi telah mengumumkan album solo terbaru bertajuk The Boys of Dungeon Lane yang dirilis pada 29 Mei 2026. Album ini menjadi karya solo ke-19 sekaligus penanda kembali sang legenda. Looking back on your life, you go, wow, did we really do that? Pengumuman album ini menjadi kabar besar bagi penggemar musik dunia. Mengingat Paul McCartney merupakan salah satu ikon musik legendaris yang terus aktif berkarya hingga usia senja. Album ini disebut sebagai proyek yang sangat personal dan syarat dengan kenangan masa lalu. Judul The Boys of Dungeon Lane diambil dari nama jalan di kawasan Speke, Liverpool, tempat di mana Paul McCartney menghabiskan masa kecilnya. Lokasi tersebut menjadi sumber inspirasi utama yang mencerminkan perjalanan hidup dan memori masa muda sang musisi. Proses kreatif album ini dimulai pada tahun 2021 saat McCartney bertemu dengan produser Andrew Watt dalam sebuah sesi santai. McCartney menemukan progresi akor yang unik dan langsung dikembangkan menjadi dasar lagu yang kemudian direkam. Album ini dikerjakan selama 5 tahun dengan proses rekaman yang berlangsung di Los Angeles and Sussex. Total terdapat 14 lagu yang akan disajikan.
menunjukkan eksplorasi musik dan kedalaman emosi yang menjadi ciri khas McCartney. Sebagai pembuka, single Days We Left Behind telah dirilis lebih dahulu. Lagu ini mengangkat tema refleksi dan perjalanan hidup dengan lirik yang terinspirasi dari kenangan masa lalu sang musisi di Liverpool. Dalam lagu tersebut, McCartney juga menyelipkan referensi terhadap John Lennon serta lokasi Fourth Lane Road yang memiliki nilai sejarah dalam perjalanan karirnya. Hal ini semakin menguatkan nuansa nostalgia dalam album terbaru ini. Kehadiran album The Boys of Dungeon Lane menandai kembalinya Paul McCartney ke industri musik dengan karya yang lebih intim dan personal, sekaligus memperlihatkan bahwa kreativitas sang legenda masih terus hidup dan berkembang di tengah generasi baru. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, ini trailer perdana film horor berjudul Backrooms resmi dirilis dan menarik perhatian pecinta film. Film ini diangkat dari fenomena internet populer dan akan tayang di bioskop pada akhir Mei 2026. I found something. Trailer film Backrooms diperkenalkan ke publik dan menampilkan suasana mencekam dengan lorong-lorong kosong bernuansa kuning ikonik. Film ini diadaptasi dari konsep horor internet, sebelumnya viral di berbagai platform digital. I found a place. Trailer film menampilkan kerjasama bersama A24. Backrooms dijadwalkan tayang di bioskop mulai 29 Mei 2026. Para penggemar horor diharapkan akan mendapatkan pengalaman menegangkan yang berbeda dari film horor pada umumnya. Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Pagi. Pemirsa, Istana Maimun merupakan peninggalan bersejarah Kesultanan Delhi yang menjadi ikon Kota Medan, Sumatera Utara yang dibangun pada 26 Agustus tahun 1888 dan selesai pada tanggal 18 Mei 1891. Istana ini masih berdiri megah dan menjadi destinasi wisata sejarah hingga kini. Dan ini dia tayangan selengkapnya untuk Anda. Istana Maimun dibangun atas perintah Sultan Delhi, Sultan Ma'mun al-Rashid Perkasa Alamsyah. Perancangannya dilakukan oleh arsitek berkebangsaan Belanda, Cap Theodore van Erp, yang berhasil memadukan gaya arsitektur Melayu, Islam, Eropa, India, dan Spanyol dalam satu bangunan megah. Bangunan berwarna kuning keemasan ini memiliki luas sekitar 2.772 meter persegi dengan 30 ruangan. Istana terdiri dari 2 lantai dan 3 bagian, yaitu bangunan induk, sayap kiri dan sayap kanan yang menghadap langsung ke timur. Di bagian depan istana terdapat Masjid Al-Masyun yang lebih dikenal sebagai Masjid Raya Medan. Kedua bangunan ini menjadi saksi kejayaan Kesultanan Delhi pada akhir abad ke-19 saat Medan berkembang pesat. Kini Istana Maimun menjadi salah satu destinasi wisata sejarah unggulan di Kota Medan. Wisatawan lokal dengan mancanegara datang untuk menyaksikan keindahan interior dan mempelajari sejarah Kesultanan Delhi yang pernah mencapai masa kejayaan. Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, Masjid Menara Kudus yang terletak di Jalan Menara Kauman, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, ini dibangun pada 23 Agustus 1549 Masehi oleh Sunan Kudus. Masjid ini menjadi salah satu masjid tertua di Indonesia dengan perpaduan arsitektur Hindu, Buddha, dan juga Islam. Berdasarkan prasasti berbahasa Arab di mihrab masjid, pembangunan dimulai pada 19 Rajab 956 Hijriah. Masjid ini juga dikenal dengan nama Masjid Al-Aqsa karena peletakan batu pertama menggunakan batu dari Baitul Maqdis di Palestina. Ciri khas utama adalah menara setinggi 18 meter dengan dasar 10 x 10 meter yang menunjukkan unsur seni Hindu Jawa.
Konstruksinya menggunakan batu bata tanpa semen serta memiliki struktur kaki, badan, dan puncak seperti candi. Di kompleks masjid terdapat 8 pancuran wudhu yang mengadaptasi konsep Asta Sanggika Marga dalam Buddha. Akulturasi budaya ini menjadi bukti pendekatan kultural Sunan Kudus dalam menyebarkan ajaran Islam di tanah Jawa. Masjid Menara Kudus menjadi tujuan ziarah karena di sisi barat terdapat makam Sunan Kudus. Setiap menjelang Ramadan, kawasan ini ramai oleh festival dan dangan yang menjadi tradisi masyarakat Kudus. Tim Liputan Berita Nasional TV. Kompleks makam Sunan Gunung Jati di Desa Astana, Cirebon, Jawa Barat hingga kini tetap menjadi magnet spiritual bagi ribuan peziarah yang datang dari berbagai penjuru Nusantara. Sebagai salah satu tokoh Wali Songo yang paling berpengaruh, makam Syekh Syarif Hidayatullah ini bukan sekedar situs sejarah, melainkan simbol pemersatu antara budaya Sunda dan Jawa yang tetap lestari di bawah penjagaan ketat para kuncen khusus. Sunan Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah merupakan putra dari Sayyid Abdullah Sultan Mesir yang menikah dengan Nyai Ratu Rara Santang, putri dari Sang Maharaja Sunda Prabu Siliwangi. Keberadaannya di tanah Jawa membawa pengaruh besar dalam penyebaran agama Islam yang dilakukan secara bijaksana melalui pendekatan budaya. Tidak hanya dikenal sebagai pendakwah, beliau juga merupakan pendiri Kesultanan Cirebon yang berhasil memadukan unsur-unsur kearifan lokal ke dalam ajaran agama secara harmonis. Makam keramat ini terletak di Desa Astana, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, dan dianggap sebagai warisan budaya leluhur yang sangat disanjung. Untuk dapat berziarah langsung di depan makam utama beliau, para peziarah memerlukan niat yang lurus serta perjuangan yang tinggi, karena pintu masuk utama hanya dapat diakses melalui bantuan kuncen khusus yang memiliki kunci resmi. Keunikan arsitektur kompleks makam ini juga mencerminkan perpaduan gaya Jawa dan Tionghoa yang terlihat dari hiasan keramik di dinding-dinding gerbangnya. Di dalam kompleks makam yang luas ini, tidak hanya terdapat makam Sang Waliullah saja, melainkan juga makam tokoh-tokoh penting lainnya yang memiliki hubungan darah maupun sejarah. Di antaranya adalah makam Sang Ibunda Sarifah Mudaim, serta makam Fatahillah yang merupakan menantu sekaligus pahlawan penakluk Sunda Kelapa. Keberadaan makam-makam tokoh besar ini menjadikan area Astana sebagai pusat edukasi sejarah mengenai masa transisi kekuasaan dari kerajaan Hindu menuju era Kesultanan Islam di tanah Pasundan. Menjelang bagian gerbang luar atau kompleks Gapura, pengunjung juga dapat menemukan makam sang istri Putri Ongtin yang merupakan putri dari dinasti Ming asal Tiongkok. Selain itu terdapat pula makam Pangeran Cakrabuana atau Raden Wala Sungsang yang merupakan sosok pembuka lahan Cirebon sekaligus kakak dari Raden Kian Santang. Keberagaman tokoh yang dimakamkan di sini mempertegas bahwa Sunan Gunung Jati berhasil membangun pondasi masyarakat yang inklusif dan menghargai perbedaan latar belakang budaya. Tim Liputan Berita Nasional TV. Di Bali, pemirsa, Pura Tanah Lot ini merupakan salah satu tempat ibadah yang paling suci bagi umat Hindu di Bali yang berdiri di atas batu karang di tepi laut. Selain memiliki nilai spiritual tinggi, tempat ini juga menyimpan sejarah dan legenda menarik yang dikaitkan dengan Dahyang Nirarta. Hingga kini Tanah Lot ini menjadi ikon wisata terkenal yang menarik jutaan pengunjung. Pura Tanah Lot terletak di Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Posisinya yang berada di atas batu karang di tengah laut menjadikannya unik dan berbeda dari pura lain di Bali. Tempat ini digunakan sebagai tempat ibadah dan menjadi bagian penting dalam kehidupan spiritual masyarakat Hindu. Asal-usul Pura Tanah Lot dikaitkan dengan seorang Brahmana dari Jawa bernama Dahyang Nirarta. Tokoh ini dikenal sebagai penyebar ajaran Hindu pada abad ke-16 di Bali. Kehadirannya mendapat sambutan positif dari masyarakat, namun juga menimbulkan konflik dengan penguasa setempat. Dikisahkan bahwa Nirarta pernah diminta meninggalkan wilayah Tanah Lot oleh Bendese Beraban. Sebelum pergi, ia menunjukkan kesaktiannya dengan memindahkan batu besar ke tengah laut dan mendirikan pura di atasnya. Ia juga disebut menciptakan ular dari selendangnya untuk menjaga tempat suci tersebut.
Menurut kajian akademisi, Nirartha merupakan tokoh dari kerajaan Majapahit yang melakukan perjalanan spiritual ke berbagai wilayah. Di Bali, ia diangkat menjadi pendeta kerajaan Gel-Gel dan berperan dalam penataan kehidupan keagamaan. Perjalanannya melahirkan berbagai tempat suci termasuk Tanah Lot. Meski demikian, sejarah pendirian Pura Tanah Lot belum dapat dipastikan secara ilmiah. Beberapa sumber hanya mengaitkannya dengan perjalanan Nirartha tanpa menyebutkan secara jelas sebagai pendiri. Hal ini menunjukkan adanya perpaduan antara sejarah dan legenda dalam keberadaannya. Secara struktural, kompleks pura terdiri dari halaman luar dan halaman dalam. Halaman luar merupakan area terbuka, sedangkan halaman dalam berisi berbagai bangunan suci dan peninggalan seperti menhir dan lingga. Kawasan ini memiliki nilai religius dan budaya yang tinggi. Selain sebagai tempat ibadah, Tanah Lot juga menjadi destinasi wisata unggulan Bali. Keindahan siluet pura dengan latar matahari terbenam menjadi daya tarik utama bagi wisatawan. Setiap tahun, jutaan pengunjung datang untuk menikmati keindahan alam sekaligus nilai spiritualnya. Tim Liputan Berita Nasional TV. Informasi tadi juga sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Berita Nasional pagi kali ini. Akhirnya saya Ishakan yang mewakili seluruh kru dan kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.